Kali ini, film yang akan dibahas di Cinema adalah film India terbaik yang berjudul Kabza, yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan seorang anak pejuang kemerdekaan yang terlibat di dunia mafia untuk menumpas ketidakadilan. Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut alur cerita film ini, yang belum sholat silakan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa tujuan kita di atas dunia. Kisah film ini berfokus ketika terjadi kerusuhan, yaitu perang antar mafia yang menyebabkan polisi setempat menjadi kewalahan menanganinya, dan juga menjadi sasaran akibat kerusuhan tersebut. Hingga pada akhirnya, pemerintah menugaskan seorang polisi yang bernama Bhargav Bakshi untuk menangani situasi tersebut. Bhargav Bakshi mengumpulkan semua preman dan mafia di suatu pertemuan. Di sana para bebenguk itu tidak mengetahui siapa polisi Bhargav Bakshi itu. Sehingga di saat Bakshi memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan kepada para bebenguk itu agar memperkenalkan dirinya masing-masing. Tiba-tiba ada seorang preman yang angkuh dan merasa paling ditakuti dengan membanggakan nama besar ayahnya. Lalu tiba-tiba cap tangan Bakshi mendarat di pipi orang tersebut sehingga sempoyongan. Di saat preman itu menahan sakit, dan atas keberaniannya Bakshi membuat para preman lainnya menjadi takut dan gemetaran. Lalu Bakshi berbicara kalau kalian hanyalah sampah kecil yang berabel preman. Kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang gangster yang pernah saya hadapi dahulu. Akhirnya, di sela pembicaraan itu, ada seorang wartawan yang di sana bertanya kepada Bakshi siapakah mafia terbesar itu. Lalu Bakshi pun menceritakan kisah itu, yang terjadi pada tahun 1945 sebelum India merdeka. Jika mafia itu lahir dari keluarga seorang pejuang kemerdekaan. Seorang pejuang yang bernama Ameswara yang hidup di sebuah tempat di wilayah India bagian utara. Dia memimpin rakyat untuk tidak tunduk kepada penjajah, dengan menolak membayar pajak, bahkan siap berperang melawan para penjajah. Dia mempunyai istri yang bernama Tulasi Devi dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Sankeswara dan Arkeswara. Kakaknya yang bernama Sankes lebih berani daripada adiknya. Sankes percaya bahwa kedepannya pasti akan ada revolusi. Ameswara mengibarkan bendera 3 warna yang ditenun oleh keluarganya untuk pertama kali dalam sejarah. Keberanian Ameswara membuat para penjajah Inggris merasa resah, karena jika dibiarkan maka tiap rumah penduduk India akan berani mengibarkan bendera. Akhirnya penjajah Inggris membumi hanguskan India bagian utara, dan juga membunuh Ameswara dengan cara digantung. Kematian Ameswara disaksikan oleh istri dan kedua anaknya. Untuk melanjutkan perjuangan sang suami, serta melindungi anaknya, maka Tulasi Devi hijrah bersama anaknya ke daerah India bagian selatan, yaitu di Amarpura. Di sana, Tulis Devi serta anaknya bertahan hidup dengan terlunta-lunta yang pada akhirnya, mereka ditolong oleh pejuang Amarpura yang terkenal bernama Varadarajan. Pejuang itu memberikan tempat tinggal untuk Tulasi Devi serta anaknya. Dan di tempat itulah Tulasi Devi melanjutkan perjuangan suaminya dengan menenun bendera India serta membuat topi khas India. Dan kedua anaknya pun ikut berjuang dengan cara menyebarkan bendera India. Banyak rintangan yang dihadapinya. Bahkan Tulasi Devi mendapat pelecehan dari preman yang disaksikan oleh kedua anaknya. Sankes yang tidak terima akan perbuatan preman tersebut, yang pada akhirnya berjalannya waktu, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu Hari Kemerdekaan India tanggal 14 Agustus 1947, yang melambangkan lahirnya kembali satu bangsa. Setelah 24 tahun kemudian, tahun 1971, salah satu anaknya Tulasi Devi yang paling kecil yang bernama Arkeswara
menjadi prajurit angkatan udara dan Arka ingin mengabdi kepada negaranya. Sankes sang kakak selalu memberi semangat kepada adiknya, sehingga Arka pun mengatakan kepada sang kakak, jika kakaknya selalu menempatkan keluarga di atas dirinya, dan dia tidak tahu dengan cara apa harus berterima kasih. Scene berpindah ke Istana Bahadur, itu tempat kediaman Fir Bahadur, di mana Fir mempunyai anak yang bernama Madhumati, yang merupakan kekasihnya Arka. Mereka saling kenal sejak masih kecil, yang dimana saat itu Madhumati diajak ayahnya untuk belusukan ke masyarakat, bertemu dengan Arkaswara yang saat itu sedang membagikan bendera India. Kerajaan Fir Bahadur mempunyai sejarah memerintah Amarpura selama 400 tahun. Setelah India merdeka, raja harus berpisah dengan kedaulatan. Fir Bahadur yang ingin merebut kembali kekuasaan bermusuhan langsung dengan Dhaka, setelah Inggris terusir dari India dan Dhaka pun menguasai seluruh mafia. Lawan-lawan politik di India tegang melihat kekejaman Dhaka. Perang geng pun terjadi antara Fir Bahadur dengan Pandey. Kerajaan Fir Bahadur sangat sulit memenangkan pemilu sejak India merdeka. Sedangkan kubu Pandey sudah 20 tahun terakhir memimpin wilayah Amarpura dan berambisi untuk selalu menang. Kubu Pandey menyuruh Sardar anaknya Khalid untuk pulang dari Dubai. Hari pulangan Sardar dari Dubai pun tiba. Masyarakat membuat pesta yang meriah. Dan di saat itu juga, Sardar mengacungkan pistol dan tidak sengaja menembak seorang wanita. Bukannya minta maaf, pria itu malah dengan angkuhnya mengatakan bahwa ayahnya yang mempunyai kekuasaan di sini. Lalu tiba-tiba, Sankeswara datang untuk membela dan berhasil membunuh pria angkuh itu. Keesokan harinya, polisi datang ke Sankeswara untuk menangkapnya. Namun ibunya berusaha mencegah, tapi Arkaswara meminta untuk taat pada hukum. Arkaswara berjanji akan mendapatkan jaminan agar sang kakak bisa bebas. Pada keesokan harinya, Tulasi Devi dan Arka dibuat kaget karena anak buah Khalid membawa kepala Sankeswara, dan dari sinilah awal perjalanan Arkaswara berubah menjadi mafia. Arkaswara mendatangi polisi yang menangkap Sankeswara, dan tiba-tiba Arkaswara dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi target pembunuhan oleh Khalid yang ingin balas dendam atas kematian anaknya. Di dalam penjara ada geng mafia yang dipimpin oleh Faiz. Faiz mempunyai dendam kepada Khalid karena telah membunuh ayahnya secara sadis. Scene pun berpindah, di mana kepala sipir penjara mencurigai sesuatu karena tiba-tiba penjara mendapat kiriman 40 orang napi. Dan benar saja, ia mendapat kabar bahwa Bali akan datang ke penjara yang merupakan penjahat yang paling ditakuti di daerah Amarpura. Kepala sipir pun menyusun strategi pengamanan memastikan semua keadaan akan baik-baik saja. Semua tahanan dimasukkan ke dalam selnya dan pintu gerbang penjara pun ditutup dengan rapat. Tapi, Bali datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan helikopter pun mendarat dan menurunkan Bali dan gengnya, yang berharap helikopter itu membawa pulang jenazah Arkaswara, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Arkaswara pulang dari penjara dengan dijemput Madhumati, dan tiba-tiba sekelompok orang datang menjemput Arkaswara untuk bergabung. Di saat mobil itu sampai di suatu tempat, kelompok musuh datang memberikan tembakan membabi buta, dan dari situlah sejarah baru pertumpahan darah telah dimulai. Arkaswara sekarang berteman dengan Faiz, yaitu orang yang sama-sama di penjara waktu itu. Arkaswara datang ke pabrik senjata dan membeli apapun yang ia butuhkan untuk perang.
Khalid adalah target selanjutnya. Namun Arkaswara kini tidak bisa dianggap remeh oleh kubu musuh. Scene berpindah ketika ada rombongan truk tangki air memasuki kerajaan Khalid. Di sana, para penjaga melakukan pengawasan yang ketat. Tidak disangka, salah satu tangki tersebut ada Arkaswara dan pasukannya. Aksi saling serang kedua kubu tidak bisa dihindarkan. Khalid dibuat kaget dengan kehadiran Arkaswara. Ia pun langsung diserang tanpa ampun, diburu dan dibunuh oleh Arkaswara. Kematian Khalid telah membangunkan singa-singa yang kelaparan. Dan scene berpindah ketika ada anak buah Arkaswara datang untuk memberitahu bahwa ada penyerangan. Anak buah Arkaswara terkejut dan tidak disangka ternyata Arkaswara sendiri sudah mengumpulkan musuh-musuhnya yang dikubur hidup-hidup. Kini satu-satunya yang terdengar di Amarpura adalah namanya Arkaswara. Sehingga pasokan senjata yang dikirim oleh Bangira tidak bisa masuk ke Amarpura. Hal ini membuat Bangira murka. Bangira pun membunuh Pandai karena tak becus menangani masalah ini. Kemudian dia memanggil Arka untuk melakukan pertemuan. Dengan penuh keberanian, Arka memasuki wilayah Bangira. Setelah pembicaraan mengalir, Bangira memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Arka. Namun mereka malah mengarahkan senjatanya kepada Bangira. Arka pun menggantung tubuh Bangira dan menembaknya dengan membabi buta. Mendengar kematian ketua mafia Bangira, Malik murka. Dia pun mengatur strategi untuk membalas dendam. Namun Arka terlebih dahulu mendatangi markas Malik dan baku tembak pun terjadi. Ratusan anak buah Malik tewas dalam sekejap. Arka kini menjadi mafia yang tidak terkalahkan. Arkaswara kini membangun istana yang megah dan hidup bahagia dengan Madumati dan kedua anak laki-lakinya serta ibunya. Film pun bersambung. Semoga kelanjutan film ini cepat dirilis ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. See you.